Hai, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Salam setara, semangat tangguh sejahtera. Senang banget hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyapa Anda di podcast Family Talk. Tentu saja persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah dinas yang mengampu ketugasan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan juga pengendalian penduduk. Family Talk kali ini akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana kita akan bicara soal Desa Prima. Wah, Desa Prima tuh satu program dari DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kota ini juga dijalankan, dan kita akan cari tahu apa saja yang dilakukan teman-teman kelompok Desa Prima yang sudah jumlahnya sangat banyak di sini. Oke, senang sekali di dinas ini saya ketemu sama Sri Kandi-nya Yogyakarta. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat luar biasa. Kelihatan berseri-seri itu biasanya sehat, bahagia tentu saja. Iya, dan penting, tentu nanti bahagia. kita bikin vibes yang positif ya. Yap. Hari ini 3 perempuan ngobrolin soal Desa Prima. Desa Prima ini anggotanya juga perempuan. Kita mau ngapain sama Desa Prima? DP3AP2 dong, yang selalu punya program-program luar biasa. Kabupaten Kota juga mendukung ya, karena di sana ada gitu. Nah, kehadiran Ibu kita ini anggota dewan yang selalu support dinas Ibu ya, dan juga masyarakat untuk bisa lebih berdaya. Kalau kita bicara soal perempuan, apa sih yang nggak seneng lihat, atau siapa sih yang nggak seneng lihat perempuan tuh berdaya? Kayaknya nggak ada ya. Kita senang ya kalau lihat perempuan itu melakukan sesuatu, dia tidak takut berbuat sesuatu atau merdeka terhadap keputusannya sendiri, dan kemudian secara ekonomi dia juga berdaya. Tentu anak-anaknya juga dan akan lebih berbagi. Happy. Betul, iya. Saya Kulonwon Bu Gadis berada di sini. Senang untuk bisa ketemu sama Ibu dan juga Bu Tusti, karena hari ini kita akan ngobrol soal Desa Prima. Sebetulnya Desa Prima bagi saya juga bukan sesuatu yang baru, karena saya sangat cinta dengan teman-teman Desa Prima. Bahkan di Kabupaten Kota, seluruh daerah Istimewa Yogyakarta saya berada di sana. Itu artinya sesama perempuan kita memang harus saling mendukung. Iya, Ibu. Oke, baiklah. Ya, teman-teman sahabat perempuan yang luar biasa, sahabat perempuan istimewa saya, narasumber saya adalah Bu Tustiani SH, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat Bu Tusti atas pelantikannya. Iya, sampai 5 tahun ke depan Ibu punya tugas banyak nih untuk masyarakat ya Bu ya. Semangat Bu. Iya. Nanti sering ketemu lagi. Iya. Pasti begitu. Ibu Kadis kita seperti biasa Ibu Erlina Hidayati Sumardi SITNM. Iya. Salam setara itu seolah-olah memang menjadi afirmasi Penyemangat. Betul. Iya. Semangat Tangguh sejahtera. Oke. Perempuan kalau pengen tangguh dan sejahtera ya pertama harus semangat dulu. Iya, Gimana kita kalau bersandar pada orang lain? Ya, orang lainnya hilang. Jangan, harus mandiri. Iya, betul. Oke, Ibu kita bicara soal Desa Prima ya. Iya. Ke Bu Erlina dulu biar digambarin. Masyarakat yang sudah kenal Desa Prima pasti sudah, oh iya Desa Prima yang itu. Tapi barangkali ada juga yang belum mengenal secara detail Desa Prima itu seperti apa. Gambarin dulu ya Bu. Iya. Mau silakan. Jadi Desa Prima pada awalnya itu kan berawal dari program yang memang digulirkan secara nasional ya waktu itu, menjangkau pada perempuan-perempuan untuk pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Waktu itu, waktu awal mulanya. Ya, dari gitu. sisi ekonomi Ya. awalnya. Sehingga kemudian tumbuh kelompok-kelompok. Jadi dibentuk kelompok-kelompok untuk ekonomi produktif perempuan tadi. Tetapi sejalan dengan waktu begitu ya, yang program nasional tadi kemudian digulirkan ke daerah, dikembangkan oleh daerah yang masing-masing mungkin bisa berbeda-beda antar daerah, dan Jogja atau DIY memilih untuk mengembangkan Desa Prima ini lebih holistik lagi. Tidak hanya dari pemberdayaan sektor ekonomi, tetapi juga memasukkan keberdayaan lainnya. Termasuk diantaranya juga memasukkan ketugasan-ketugasan kami lainnya ke dalam kelompok-kelompok yang sudah terbentuk tadi. Jadi tidak hanya sekedar pemberdayaan ekonomi melalui kelompok-kelompok ini, tetapi juga terhadap semua anggota Desa kelompok ekonomi produktif Desa Prima ini juga kami titipkan atau kami masukkan materi-materi atau konten-konten terkait dengan perlindungan perempuan, perlindungan anak, kemudian ketahanan keluarga, termasuk diantaranya pengasuhan, dan kemudian juga kaitannya dengan kesehatan reproduksi, pengendalian penduduk. Gitu. Jadi lebih komplit ya, daripada hanya sekedar pengentasan kemiskinan. Jadi memang yang paling disukai oleh perempuan itu, kalau kita mau memberdayakan itu adalah ekonominya dulu. Jadi pintu masuknya adalah melalui ekonomi. Underanipun. Ya, underannya. Namanya perempuan tuh kayaknya nggak ada ya, nggak arisan ya Bu. Belum lagi nyumbang Bu ya, nanti ada jagung itu kan ya. Jadi itu yang penarik utamanya gitu. Nah kemudian melalui program ini digulirkan hibah.
hibah uang yang beredar di dalam kelompok. Oke. Jadi untuk menambah modal produksinya kelompok tadi. Kemudian juga selain hibah, kami bantu juga karena anggota-anggota yang dibentuk melalui kelompok ekonomi produktif ini kan punya usaha masing-masing. Yeah. Sehingga juga kita bantukan, kita fasilitasikan barang untuk membantu mereka. Oh, Jadi alat-alat. alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mereka dalam skala rumah tangga, skala kecil. Karena ini memang kalau kami kan agak beda ya dengan dinas yang ngurusi UMKM ya. Kami baru yang taraf yang masih minyi-minyi lah, embryo banget gitu Mikro aja belum ya? Ya karena sasaran kami adalah kelompok rentan, perempuan kelompok rentan. Yang dimaksud rentan, Bu? Mereka ada di dalam keluarga yang miskin. Oke. Kemudian ada kerentanan lainnya, misalnya kepala keluarga perempuan, entah karena bercerai ataupun karena suaminya lainnya. meninggal. Kemudian perempuan disabel. Kemudian perempuan atau yang masih menyandang HIV/AIDS. Kemudian perempuan ex lapas, artinya yang sudah keluar dari pembinaan lapas gitu. Lalu perempuan yang di dalam keluarganya ada yang ODGJ atau gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Ya. Jadi kerentanan-kerentanan itu yang biasanya menjadi penghambat mereka untuk maju. Ini membedakan ya dengan program-program dinas yang lain. Ya. Penghambat mereka untuk bisa meningkatkan kualitas produksinya dan sebagainya. Karena kemiskinan dan karena kerentanan-kerentanan lainnya. Sehingga kemudian menjadi binaan kami. Mereka sudah dalam syaratnya memang mereka sudah punya produksi dulu. Meskipun itu masih skala yang dititip ke tetangga, ke warung sebelah dan sebagainya gitu ya. Belum yang besar-besar gitu. Nah, maka dikelompokkan satu kelompok 25 orang, tapi nantinya bisa bertambah anggota kelompoknya. Kemudian untuk modal kelompok tadi melalui hibah uang dan hibah barang untuk produksi. Nah, dengan begitu dan pembinaan-pembinaan lainnya, karena setiap mereka harus berkumpul itu minimal 1 kali sebulan dalam sebulan. Jadi harus kumpul. Karena kami harus ngecek juga akuntansi mereka, diajari juga pembukuan, diajari. Kemudian juga memberikan muatan-muatan lainnya tadi di dalam setiap kali pertemuan kelompok. Seringkali terkait dengan anti kekerasan. Seringkali kami menginformasikan layanan-layanan baik untuk layanan kekerasan maupun layanan untuk konseling psikologi. Kemudian juga terkait dengan pengasuhan terhadap anak, terkait dengan komunikasi efektif di dalam rumah tangga. Kemudian juga terkait dengan kepemimpinan, karena perempuan-perempuan ini selain mereka kita bina ekonominya, tapi juga mereka harus berdaya. Mereka harus bisa menyampaikan kebutuhan keinginannya. Mereka harus bisa menyampaikan itu bahkan di dalam musrenbang desa, forum-forum ya, forum. Jadi setiap kali pertemuan yang minimal 1 kali sebulan itu yang mimpin pun bergantian. Karena mereka harus jadi bisa semua jadi leader ya, dilatih ngomong gitu, dilatih menyampaikan dan sebagainya. Dilatih memimpin termasuk diantaranya ya. Kita sangat berharap kemudian mereka menjadi aktif dan masuk di dalam lembaga-lembaga kepengurusan lembaga-lembaga yang di desa dan kemudian juga mampu untuk menyampaikan kebutuhan keinginan perempuan di dalam musrenbang desa atau musrenbang kelurahan tadi. Nah, dan ternyata memang dari pembinaan kami, karena untuk yang produksinya juga kami ajari ya, kami latih. Seringkali juga mendatangkan pelatih gitu untuk produksi-produksi tertentu, bahkan untuk packagingnya, untuk pemasaran. Keren. Untuk pemasaran, pemasaran langsung maupun melalui online gitu ya. Kami kaitkan juga ke Sibako gitu yang sudah memenuhi syaratnya gitu. Sehingga itu makin mempermudah, dan alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu ternyata kualitas dan kuantitas produksinya jauh meningkat. Betul. Dan pendamping-pendamping kami itu harus hadir di setiap pertemuan kelompok. Baik. Jadi wonten ingkang ngawat-awati nggih. Iya. Betul. Karena kalau dibiarkan ya nanti nggak bisa tumbuh dengan cepat. Ya. Bu Tusti, kalau kita jalan-jalan ke Desa Prima, kita bisa lihat itu. Sekarang packagingnya itu makanannya udah keren-keren, cantik-cantiknya, dan mereka sudah bangga mengatakan bahwa ini produk saya, mencicipi loh, monggo dan sebagainya. Sebetulnya bentuk komunikasi seperti itu pertanda bahwa mereka bangga, mereka punya percaya diri gitu. Dan ini hasil kerja keras teman-teman BP3AP2, kabupaten maupun kota dan daerah istimewa Yogyakarta. Karena bersama-sama. Bersama-sama aja. Baik. Bu Erlina, senang mendengar kabar mengenai Desa Prima karena memang ini langkah konkretnya Bu Tusti dan Bu Erlina. Bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar teori, tapi bahkan sampai ke
tingkat dasar semuanya diberikan pelatihan, hibah dan sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang uang hibah itu tidak seberapa, tapi Tidak bagi seberapa, mereka iya. itu sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Nanti kita juga akan cari tahu yang sudah sukses seperti apa. Tapi memang kita fokus juga pada, kalau Bu Kadis tadi mengatakan ini kan perempuan-perempuan rentan ya. Jadi tidak salah kalau topik kita pemberdayaan perempuan miskin melalui Desa Prima. Ya, untuk pengentasan kemiskinan. Ya, untuk pengentasan kemiskinan. Gitu. Oke, baik. Nanti Bu Kadis akan banyak cerita juga mengenai apa saja yang sudah dilakukan dan sebagainya. Bu Tusti, bentuk dorongan dewan tentu saja. Bukan hanya karena penyandang anggota dewan, karena penyandang juga perempuan ya. Jadi mendengar yang seperti ini kan senang ya Bu. Ibu juga sudah kesana kemari, saya yakin dan percaya itu. Melihat teman-teman Desa Prima tumbuh dari mereka belum bisa apa-apa. Mereka itu kalau saya pernah ngobrol ya Bu, hanya titip gorengan mendoan di tempat temennya. Gitu Bu, kayak gitu. Hanya nyundui, kenapa Bu, telur puyuh. Dititipkan ke angkringan. Saya hanya bikin bakwan, saya hanya bikin peyek, saya hanya bikin intep. Tapi sekarang mereka saya sudah jualan lewat online loh Mbak. Kalau pesan saya lewat ini, saya sudah masak itu. Iya. Bahagia. Kita sebagai perempuan baik. Kenapa Bu? Dari pangandikan komentar dulu Bu. Iya. Artinya tadi saya memang banyak mendengar dari Bu Erlina. Ya. Ternyata sedemikian effort yang diberikan dari DP3AP2 itu luar biasa bagi teman-teman perempuan kita. Tentunya saja yang rentan ya. Sekali lagi yang rentan, dan sebenarnya kelompok rentan itu masih banyak lagi loh. Ibaratnya sebuah gunung es itu yang kelihatan hanya pucuknya aja. Yang meleleh baru situ ya. Iya. Ke depan saya juga ingin mendorong kepada DP3AP2 untuk bagaimana, karena kan saya lihat ini baru 146 ya. 157 kelurahan. Jumlahnya? 157, iya. 157 sekarang? Dan itu kan sudah hampir selesai ya Bu ya? Masih banyak masih kelurahan yang belum terbentuk. Artinya nanti kalau memang Gaspol sudah supportnya, selesai Bu. ya, kita lagi, kita sweeping lagi, mana lagi yang akan kita garap. Dan tentu saja di daerah istimewa Yogyakarta ini kan ada 2 skema penganggaran. Pertama lewat APBD ya Bu, reguler gitu, itu kan terbatas. Kemudian yang kedua bisa lewat dana keistimewaan. Lah monggo nanti ini untuk regulasinya. Kadang-kadang kan teman-teman dari OPD itu agak butuh payung hukum ya. Itu. Nah, monggo nanti untuk bagaimana kita bisa meng-create piye ya jenenge Mbak anu Bu. Nah, kayaknya belum ya yang ke dana keistimewaan. Dana keistimewaan sudah. Untuk sudah pengembangan ada. Kelompok sudah. Tapi yang tindak Desa Prima? Desa Prima termasuk. Cuma kalau hibahnya memang dari yang ini APBD. Jadi kita dorong untuk hibahnya juga. Tapi melalui kita juga dana ada payung hukumnya. Gitu. Baiklah. Pokoknya siap membantu kalau memang butuh payung hukum supaya ini bisa semua terselenggara gitu ya Bu. Artinya kan dana keistimewaannya akeh banget loh. Baik. Jaminannya untuk kesenian. Kita say thank you juga. Dana keistimewaan, terima kasih sudah mendukung podcast ini. Ini salah satu. Dan memang itu dukungannya. Iya. Mensosialisasikan juga. Iya, supaya bisa ditonton siapa saja kan dengan mudah begitu. Kemudian begini, besok Bu Erlina, biar teman-teman yang Desa Prima di bawah itu lebih mongkok, lebih bangga. Gimana kalau kita podcastnya ke bawah? Kemudian sambil kita memasarkan produk-produk mereka. Mereka akan luar biasa. Siap ya Bu? Siap. Ya. Untuk perempuan kayaknya nggak ada yang nggak siap ya. Asal didukung. Karena kalau kayak gini kan cuma bertiga. Garing gitu loh. Nanti sama teman-teman. Mereka Bu wonten Baik Bu, tapi itu ide yang bagus ya Bu. Kita bisa datang ke teman-teman Desa Prima, kita ngobrol juga sama mereka dan sebagainya, nunjukin produknya mereka. Kan? Didukung ya Bu Tusi? Terus bantu. Yang perlu juga kita bahas adalah soal kemiskinan ya. Kalau tadi bukan katakan ini untuk pengentasan kemiskinan melalui Desa Prima dan sebagainya. Sampaikan dulu ke teman-teman ya, sahabat perempuan istimewa kita yang sekarang sedang nonton acara ini. Petanya terus pundi Bu, kemiskinan di Jogja ini sampai terus pundi Bu Erlina? Ya, angka kemiskinan di Jogja kan masih tinggi ya, tertinggi se-Jawa. Nah, jadi SDM perempuan itu kan banyak yang belum diberdayakan secara optimal gitu ya. Sehingga padahal mereka adalah aset ya, dan mereka mampu gitu untuk diberdayakan. Hanya permasalahan perempuan itu kan banyak ya Bu Tusti. Kalau kita nggak mendampingi, nggak ngoncai permasalahannya apa,
itu mereka memang punya banyak hambatan untuk bisa maju, untuk bisa berdaya secara ekonomi, untuk bisa berperan di dalam pembangunan gitu. Sehingga melalui program Desa Prima inilah kita bersama-sama begitu mendampingi perempuan-perempuan ini supaya mereka bisa meningkatkan, sebetulnya sudah ada ya, potensi mereka itu sudah ada, meningkatkan potensi mereka, menggali lagi potensi mereka untuk kemudian bisa berdaya. Nah, seringkali di keluarga-keluarga miskin hambatan itu jauh lebih banyak. Jadi tidak hanya hambatan sebagai perempuan, tapi juga hambatan ketika perempuan ada di dalam keluarga miskin. Nah, double itu lagi double. Iya, pasti. Sehingga memang ngoncai permasalahannya itu bersama-sama. Jadi di dalam pertemuan, di dalam kami hadir di rumah-rumah mereka, itu kemudian mencari tahu, kayak assessment bahasanya mencari tahu apa saja sih hambatan mereka untuk bisa berproduksi lebih baik lagi. Biasanya lebih kemana, Bu? Seringkali kan hambatannya tidak hanya misalnya ada banyak hambatan untuk mereka. Jadi hal-hal seperti itu juga harus kami dampingi. Bahkan layanan kami itu bisa langsung ke kelurahan, ke desa gitu, untuk memberikan konseling, konsultasi, edukasi untuk bagaimana komunikasi yang efektif di dalam keluarga. Bahkan bila diperlukan, petugas kami bisa datang ke keluarga-keluarga yang mengalami masalah, yang memerlukan pendampingan, hanya untuk supaya komunikasinya lancar. Gitu. Dengan begitu semakin harmonisnya keluarga itu akan melancarkan perempuan untuk lebih banyak berproduksi, lebih meningkatkan produksinya, keberdayaannya juga bisa meningkat. Gitu. Nah, ini yang harus didampingi itu yang seperti itu. Termasuk diantaranya kami kan juga tidak sendirian ini. Kami juga bersama dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Koperasi UKM, dengan Dinas Pendidikan, bahkan Dinas Tenaga Kerja, dan dinas lainnya yang terkait. Itu juga termasuk diantaranya bagaimana kami bisa berkolaborasi untuk kemudian menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan di rumah tangga ini. Misalnya rumah tangga miskin, ibunya baru mulai untuk bikin sesuatu gitu, anaknya perlu support nggak untuk misalnya beasiswa. Nah itu kan kemudian bisa dilingkan dengan Dinas Pendidikan. Ada kemudian yang sudah mampu lulus SMA pengen kuliah tapi nggak mampu gitu, kan dilingkan lagi nantinya dengan beasiswa yang lain.
Inilah yang kemudian bisa meningkatkan keberdayaan rumah tangga gitu, tidak hanya perempuan tapi rumah tangga secara lebih cepat dan pengentasan kemiskinan menjadi lebih cepat, akselerasi begitu dengan program ini. Karena ada komunikasi yang efektif dengan pasangan dan dengan anggota Jadi, keluarga yang lain. jangan dipikir bahwa untuk pengentasan kemiskinan itu masalahnya hanya ekonomi. Masalah di luar itu juga banyak. Oke, jadi kalau bicara soal pengentasan kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tapi holistik ya, semua yang ada di dalamnya. Oke, beres. Maka ketika ngobrol dulu Bu Tusti ya sama teman-teman Desa Prima, ketika saya ada di tengah-tengah mereka, yang saya tanya adalah, mau pamit buat niki gitu kan? Kita ngobrol kan gitu ya, seperti teman gitu. Pamit gitu. Seneng loh Bu. Jadi semakin akur mereka dengan pasangannya. Iya, awal-awal memang mungkin terjadi karena kan nggak pernah ya tiba-tiba ibunya sering ada pertemuan, sering ada pelatihan gitu kan. Mereka bilang mau apa meneh toh Bu gitu kan, nang di meneh toh Bu gitu. Itu manusiawi ketika itu. Tapi begitu sudah menikmati, begitu sudah ada hasilnya, begitu ibu terlihat cantik dan bahagia. Itu kemudian justru menjadi anugerah luar biasa bagi keluarga itu. Semua butuh proses memang ya. Oke, baiklah. Bu Tusti, ini pengentasan kemiskinan di DIY ya Bu? Iya. Oke, baik. Bahwa kita tahu DIY ini kan kabupaten kota, kita sampai ke pelosok juga. Artinya memang mungkin Gini rasionya juga masih sekian gitu ya. Artinya memang ini menjadi fokus Ibu untuk pengentasan kemiskinan di daerah Istimewa Yogyakarta, tapi melalui Desa Prima yang lagi kita obrolin. Jadi keprihatinan tersendiri kalau melihat teman-teman belum berdaya, makanya ini push programnya Bu Erlina dan kawan-kawan ini supaya mereka bisa berdaya dari segala macam lini. Dinas yang lain juga bekerja tapi sinergi dengan apapun yang dilakukan. Jadi bersama-sama. Iya, tujuannya adalah sesuatu yang baik. Apa yang Ibu mau sampaikan ke kita? Artinya begini Mbak, kalau kemiskinan di DIY, apalagi tadi tertinggi di Jawa Tengah DIY, itu kadang-kadang menjadi sebuah lawakan kalau saya kunjungan ke Jakarta gitu. Saya misalnya ke Mendagri atau ke Kemenkyu gitu. DIY itu dikasih berapapun kok nggak pernah turun ya kemiskinannya gitu. Artinya ini menjadi keprihatinan kita. Tadi sudah disampaikan sama Bu Erlina bahwa ini ibaratnya kemiskinan itu dikeroyok oleh beberapa OPD dengan berbagai program. Dan dengan harapan dengan dikeroyok beberapa OPD itu nanti segera artinya ya ada progres yang baik lah untuk DIY ini, ada berapa persen untuk penurunan kemiskinan. Baik. Karena ternyata di DIY itu anomali, kemiskinannya tinggi tetapi harapan hidupnya tinggi. Pada ayam kali ya. Tingkat kebahagiaan juga tingkat kebahagiaannya tinggi, jadi ibaratnya kayak kere-hore gitu loh. Ini bercanda ya. Iya, mereka itu dikatakan miskin tetapi kok bahagia, kemudian awet hidupnya gitu loh. Kan lucu, biasanya kan orang miskin itu jadi mikir, terus cepet meninggal gitu. Tapi ternyata di Jogja enggak. Anomali. Baiklah. Ini terjadi nyata ya. Ini. Dari data tingkat kemiskinan DIY pada Maret 2023 sebesar 11,4% ya Bu Erlina. Ini turun 0,45% dibandingkan semester September 2022. Ketimpangan di DIY Maret 2023 0,449 poin, turun 0,010 poin dibandingkan September 2022. Ketimpangan Gini rasio berarti ya? Iya. Baik. Nah, kemiskinan dan ketimpangan ini dua masalah kompleks yang bersifat multidimensional sehingga menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Saya membacakan sebuah data ya, teman-teman perempuan istimewa, tapi biar Ibu berdua yang mengolahnya begitu. Dari data itu artinya Bu Erlina gaspol ya untuk mendukung teman-teman supaya penurunan angka kemiskinan dan juga Gini rasio tadi, karena program kami kan di desa-desa atau di kelurahan ya, sehingga nanti supaya Gini rasionya juga semakin kecil gitu. Nah, ibu-ibu kelompok ekonomi produktif Desa Prima ini itu juga kami sangat berharap, karena materi yang kami sampaikan juga diantaranya jangan memproduksi kemiskinan baru. Artinya maksudnya gimana mereka ini? harus bisa mengasuh anak-anaknya dengan baik. Kami juga harus memastikan anak-anak mereka itu paling tidak lulus SMA. Syukur-syukur kemudian melanjutkan kuliah gitu ya. Karena banyak yang kemudian ternyata melanjutkan kuliah juga mampu gitu. Nah, sehingga kemudian tidak ada kemiskinan baru. Anak-anak mereka jangan kemudian miskin juga gitu.
Ya, Jadi harus terentaskan seperti itu. Dan alhamdulillah banyak sekali yang sekarang sudah kuliah, sudah lulus kuliah, bahkan sudah ada ya dari bentukan kelompok yang lalu yang sudah lama begitu. Dan kami sangat bahagia seperti itu kalau mendapat informasi dari anggota-anggota, udah anak saya sudah lulus kuliah gitu. Oke. Iya. Ya. Jadi langkah konkretnya seringkali kemudian ada hasil. Di dalam pendampingan pembinaan kami dari awal pembentukan mereka bergabung di dalam kelompok ekonomi Desa Prima ini, produksinya itu bisa kemudian berubah. Karena berdasarkan hasil-hasil pelatihan, kemudian mereka melihat peluang yang baru dengan menggunakan potensi lokal setempat begitu, dan kemudian bisa meningkatkan produksinya dengan produksi yang baru tadi. Oh, itu memungkinkan ya. Sangat Jadi memungkinkan. 25 itu misalnya dulu produknya A, B, C, Seperti D, tadi F, G misalnya ya. gorengan Z, gitu. tiba-tiba nanti kemudian bisa beralih menjadi produk yang lain. Karena adanya pelatihan, adanya fasilitasi dan sebagainya. Iya. Ini enggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. salah. Nggak salah, Oke, nggak apa-apa, lalu gitu. ya. Dan itu tetap mendampingi begitu. Sehingga kemudian kualitasnya meningkat Oke. dan kesejahteraannya meningkat. Nah, Ya. itu yang kami harapkan kan seperti itu. Baik, saya dengar juga kabar bahwa bukan hanya diajari berproduksi, tapi sekaligus pemasarannya. Iya, Ya pemasaran. kan? Packaging sampai ke pemasaran. Iya. Sampai ke bagaimana mengelola pelanggan. Iya, Ini termasuk semuanya bagaimana mereka mengekspokan gitu ya. Artinya ya, betul. mereka ikut Oh, sering ya Bu, ada pameran ya Desa Prima? Oke, ya. Jadi tahu bahwa kalau ekspo itu seperti ini, kami harus tampilnya seperti Iya, apa. betul. Itu Kan sering di mall juga. pengalaman sangat baik. Oke. Bahkan Mbak Endah, Bu Tusti, seringkali mereka masuk ke mall aja belum pernah gitu. Oh, gitu. Dan Dulunya itu begitu? pengalaman yang baru begitu kan. Jadi ya karena kelompok rentan ya. Ya. Dan di dalam perkembangan maka kelompok-kelompok ini juga kami latih bagi kelompok yang sudah siap begitu. Ya. Kami latih untuk memiliki produksi kelompok. Jadi mereka di rumah tangga masing-masing kan punya produksi, sendiri. ya. Tapi kemudian kami latih untuk satu kelompok ini memiliki satu produk gitu yang diproduksi secara bersama-sama. Oke. Dengan menggunakan potensi bahan lokal dari desa atau kelurahan setempat. Oke. Nah, jadi harus mencari tahu dulu bahan Jadi lokalnya potensinya apa di kelurahan itu? Kemudian juga pelatihan bahan lokal ini bisa diolah menjadi apa saja gitu. Ada pelatihannya. Kemudian mereka yang akan menentukan kami memilih ini untuk produksi kelompok gitu. Oke, Walaupun lalu? memilihnya itu juga dengan diskusi Ya, panjang pendampingan, lebar gitu, ya. ya. Dan beberapa kelompok sudah kami bangunkan ketika mereka sudah memilih, mereka sudah pelatihan, kami bangunkan dapur produksi bersama. Oke. Beserta showroomnya sekaligus. Sama showroomnya? Iya. Oke. Jadi dapurnya, kemudian hasil produksinya dijual di situ, di showroom gitu. Ya. Jadi showroom nanti selain menjual hasil produksi kelompok, Ya. juga hasil produksinya masing-masing rumah tangga tadi. Oh, Ya, oke. kayak toko begitu ya. Betul, betul. Jadi ada Iya. beberapa produk yang Iya. punya anggota masing-masing, tapi ada produk unggulannya. Ya. Oke, lanjut. Dan dapur produksi bersama itu alat-alatnya juga kami bantukan. Jadi besar-besar karena kan ini industri kecil gitu ya. Ya, iya, Skala iya. kecil gitu. Jadi sudah mixer gede, oven besar, tergantung Itu semua dari proyek dinas? apa. Dari dinas kami bantukan. Dan mereka shift-shiftan bekerjanya secara kelompok. Pembagiannya manajemennya mereka sendiri. Makanya kan harus dimatangkan dulu gitu ya. Ya, betul. Kelompok itu harus dimatangkan dulu sehingga mereka kemudian memiliki pengetahuan terkait dengan manajemen, Oke, terkait oke. dengan nanti akuntansi Ya. produksinya, Ya. terkait dengan alur produksi Ya. dan sebagainya. Baik. Dan mereka kemudian juga terlatih dari sisi kedisiplinan. Karena ini kan harus berlanjut terus gitu ya. nggak Ini boleh betul makan. Bu Erlina. Artinya ketika mereka terbentuk 25 orang itu kan teman-temannya sendiri ya. Iya. Kan kadang-kadang ala konco dhewe gitu butuh ya kan. Tapi ternyata dengan disiplin yang dibentuk, Iya. ini kan semacam satu kelompok yang Iya. memang sudah benar-benar dibina, akhirnya ke bawah Iya, ya. iya. Harus disiplin, kalau shiftnya jam Betul. segitu ya harus jam Betul, segitu. harus straight. Oke. Jadwal pun mereka bikin sendiri. Ya, gitu ya, ya. Bu, kalau awal kan 25 orang ya kelompoknya, tapi kan bisa berkembang sampai banyak sangat lagi banyak kan? yang sudah Oh, berkembang dari ya, ya. 25 menjadi 65, Ya, ada yang ya. 45. Ya. dan Saya pernah ke sebagainya. satu di Sleman, Ya. itu sampai 80, Iya. 80 Ya. orang kelompoknya. Iya. Dan mereka mengatakan
Dulu niku kula mboten duwe apa-apa, Mbak. Iya. Duit itu nek nyuwun pangapunten, kalau meminjam ke tetangganya itu paling kau cuma 100.000 dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang simpan pinjam di Desa Prima itu Iya. sendiri sudah 100 juta gitu. Iya, yang untuk modal kelompok. Konkret modal, kan? Iya. Artinya Tapi mungkin saya harus menyampaikan ke Bu Tusti dan Mbak Indah bahwa ada satu kelompok yang benar-benar berjuangnya keras sekali mereka dan berhasil sampai omset 1 bulannya itu sudah di atas 200 juta. itu penjualan. Iya, ini Oh saya iya? mendapat informasi Oke. selama tahun 2024 saja sampai dengan bulan kemarin Ya. itu sudah omsetnya 2.200.000.000. Iya, ini mana Bu? Di mana? Putat. Oh, di Putat. Iya, oh, ekonomi iya. produktif yang di Putat. Putat itu berapa Bu? Bolu kelapa. Gunung Kidul berapa Gunung Bantul? Kidul, Kidul. Kidul ya? Iya. Oke, baiklah. Oh, Jadi di sana mereka ya? memilih karena potensi setempat itu kelapa, Oke. yang banyak banget gitu. Ya, ya. Sehingga memilih ketika pelatihan-pelatihan itu bolu kelapa yang paling cocok bagi mereka. Sehingga kemudian kami bantukan alat-alat untuk membuat bolu kelapa itu. Ya. Jadi oven besar, mixer besar, apa-apalah gitu. Dan sekarang sudah sangat bagus seperti itu. Itu padahal pembentukan tahun 2019. Alat-alatnya baru kami bantukan 2021. Oke, jadi berjalan 3 Berkembang dengan tahun sangat cepat. sudah Iya. sampai 200 juta. 200 juta? Lebih dari 200 juta setiap bulannya. Oh. Jadi 2 miliar ya tadi? Iya, mereka bekerja sisifan ya. Ya. Saya mendapat informasi bahkan sampai jam 11 malam Bu Tusti karena permintaan pasar masih sangat banyak yang belum. Enak sekali ya, Bu. Boleh dicoba. Sana ya. Besok kita ke sana. Bikin apa namanya? Bikin sesuatu ya. Teman-teman di sana di support ya. Permintaan supaya bisa kita pasarnya masih kabarkan. lebih banyak lagi, belum bisa mereka penuhi juga gitu Oke. dengan Oh, sampai nggak sisifan bisa- itu. belum bisa memenuhi? Iya. Bahkan kelompok itu sudah bisa membeli mobil untuk nganterin operasional ya? bolu kelapanya ke pasar-pasar dan sebagainya, mobil dan sopirnya sekaligus. Oke, Gitu. Bu Erlina, ini menarik ya. Mungkin saya tanyakan pertanyaan yang manusiawi. Kalau dari nggak ada apa-apa, Iya. mungkin masih rukun-rukun saja. Iya. Sekarang sudah sangat Sudah banyak. berkembang, Apa Bu kira-kira konflik-konflik yang terjadi? Ya namanya konflik kan seringkali selalu ada ya. Tapi bagaimana kemudian tujuan kelompok ini kemudian bisa tercapai. Oke. Makanya pendampingan setiap bulan itu kan juga salah satunya untuk itu. Oh, Supaya tidak ada konflik-konflik. Kalaupun ada konflik kemudian ada solusinya ya, gitu. ya. Dan ini salah satu buktinya tadi yang bolu kelapa Putat itu mereka kan sudah berhasil untuk meminimalisir konflik-konflik dan sebagainya. Ya. Ada sih ada, tetapi kemudian bisa mereka atasi. Oke. Nah, itu kan bagus sekali. Baiklah. Ini setidaknya kalau kita nanti bicara juga ke teman-teman Desa Prima yang lain, ini Iya. kan bisa share ya Iya. ilmunya, Iya. apa saja yang dilakukan, Jadi NZ. pelopor bisa. Iya, Iya. betul, Dan betul. kelompok-kelompok yang sudah kami bangunkan dapur produksi bersama juga selain di Putat juga ada di beberapa desa yang lain. Oh, sudah ada juga. Iya. Oh, jadi bukan hanya di Putat. Bukan tentu hanya saja. di Putat. Oh, sudah Memang beberapa. yang Bu? paling banter ini Ya. Putat. Yang lainnya juga termasuk meningkatnya tajam gitu, tapi memang yang paling bagus tuh yang di Putat ini. Oke, Iya. tapi tidak menutup kemungkinan yang lain. Oh, pasti yang lainnya juga akan menyusul. bisa berkembang. Iya, akan menyusul Putat. Oke, oke. Kalau kita pas datang pada suatu pameran Desa Prima dan sebagainya, kan tampak produknya banyak sekali ya, Bu. Iya. Dari makanan, bahkan ada yang fashion Kerajinan, dan sebagainya, kerajinan fashion, craft ya, ya. Artinya kan, batik, lurik. oke. Gimana itu DP3 AP2 DIY bisa mengelola itu? Artinya kan banyak pakar yang dihadirkan, Iya. pelatih yang Iya. itu sesuai dengan permintaan Iya, mereka. iya. Oh. Jadi tidak harus kemudian pelatihannya hanya untuk satu kelompok. Oh, Jadi oke. seringkali misalnya batik Yeah. itu tersebar di banyak kelompok. Ye. Nah, maka pelatihannya terpusat gitu. Jadi anggota-anggota di mana aja yang punya produksi batik itu menjadi peserta pelatihan. Seperti yang sambal tadi, Ye. pelatihannya di kantor ini. Oh iya. Sambal gitu. Supaya lebih efektif Iya. ya. Oh, nanti yang datang bisa jadi agent ngajari yang lain. Iya. Oh, jadi ini strategi Bu Tusti ya. Oke. Saya tak tanya sama Bu Elina Oh, ya. boleh. Kita kan ngobrol diunjuk juga boleh loh, Bu. Tadi Bu Elina kan juga bahwa ada semacam showroom ya. Ya. Dapur Showroom itu produksi kan dan showroom. artinya membutuhkan tanah ya. Hmm, Tanahnya iya. itu tanahnya siapa? Pakai tanah gitu? kas desa, Bu. Oh, tanah Iya. kas. Oh, oke. Jadi kami kan selalu koordinasi dengan kelurahan. Kelurahan itu juga menjadi pembina dari kelompok-kelompok ini. Oh, kelompok oke. ekonomi produktif di kelurahan tersebut gitu. Itu wajib. Jadi ada struktur kepengurusan. Di mana Pak Lurah ada di situ, Itu. Kami tua. kami tua, Ya. Bu Lurahnya dan sebagainya gitu. Kemudian bangunannya juga menjadi miliknya desa.
Iya. atau penjenengan dari sini? Kami bantukan gitu ya, kami bangunkan gitu, dan itu kan asetnya tetap nanti kita hibahkan kepada kelurahan. Ya. Oke. Dan untuk putat tadi karena sudah produksinya sudah sangat tinggi begitu ya, itu juga menyumbang pada pendapatan kelurahan. Iya, jadi ada sharing gitu. Oke. Nah itu kan bagus. Ya, baik-baik. Ini memungkinkan betul. Misalnya Desa Prima kan ini ibu-ibu nih tadi 25, 40 atau berapa. Tapi kan butuh juga tenaga yang lain. Iya. Misalnya butuh bapak-bapaknya untuk angkut apa. Ini memungkinkan, Bu. Termasuk tadi bersinergi. yang saya contohkan yang di Putat itu, Oke. karena ternyata butuh sopir ya Iya. untuk mengoperasikan mobilnya. Sama untuk usung-usungnya ya, kemana-mana. karena kan pasti banyak. Termasuk yang usung-usung Ya. tadi sangat boleh. Oh, nanti oke, kan di jadi- dalam manajemen mereka sendiri gitu. Oh, ini ada hubungannya dengan menanggulangi pengangguran. Iya. Kesetaraan. Iya. Iya. Kesetaraan. Baik. Tapi iya. hanya untuk yang tenaga-tenaga yang bukan ibu-ibu yang bisa Oke. sendiri untuk tidak produksi tercover gitu. teman-teman Desa Prima sendiri. Iya, Oh. kalau untuk produksi ya ibu-ibu. Oh, Artinya jen, itu jen, ring 2 ya? Iya. Iya, Bu. Angkuti kelompok misalnya gitu. Oh iya, iya. Ring satunya perempuan-perempuan, ring 2-nya ada bapak-bapak. Betul betul. Kalau kelapa itu kan dari Iya. itu kan membutuhkan Nyerumbat. tenaga nyerumbat. Iya, namanya nyerumbat. Oh, Ibu malah Bukan desa ya saya. enggak lah. Betul ini di Polda berarti Desa Primanya di sana ikan-ikan, Bu. Bukan di Pundong, di Pundong. Oh, di Pundong. Sidoarjo ya. Iya, Oh, silakan oke. ada. Oh, iya. Bisa Produksinya ada. juga macam-macam ya, Bu. Ya, Iya, macam-macam. macam-macam. Iya benar. Saya pernah ke daerah sana juga kayaknya aneka macam produk dari ikan. Iya. Gitu, Bu. Waktu di Sri Gading waktu itu, Bu. Kan dekat dengan Samas kan, Iya, Sri iya. Gading. Iya. Iya. Itu juga ada yang menopot teri yang di crispy, ada peyek yang dari produk-produk Iya. di sana. Ini Sidoarjo ada yang saya suka loh, Bu. Apa? Kenapa? Wedang ereng-ereng. Oh iya, ada itu. Wedang ereng-ereng. Itu seperti wedang uwuh. Oh iya? Tapi lebih enak menurut saya karena Oh. ada Ada pisang tambahan apa gitu ya? pisang rojo yang dikeringkan. Oh, oke. Rasanya pas, rasanya sangat pas. Belum Dan pernah. itu ada anggota kelompok Desa Prima yang memproduksi itu. Ini loh, kalau yang ngobrol ibu-ibu, ada yang ngobrol soal minuman aja, aku malah belum. Iya, aku yang inget loh ya. Yang wedang ereng-ereng ini termasuk kami bantukan alat pengeringnya. Oh, Karena kan pengering kalau musim pisang itu? hujan, kan nggak bisa dijemur ya. Aja aja. Sehingga kemudian kami bantukan alat pengering. Oh, oke oke Itu oke. kayaknya dapat apa ya namanya itu di gua Jepang itu. Iya. Oh, Wedang ereng-ereng. Ya ya oke. Ini sebetulnya juga tanpa terasa membangun dignity ya. Iya. Kalau saya dari kabupaten mana di desa saya di kelurahan saya ternyata banyak produksi ini. Iya. Saya tidak perlu berkecil hati justru dari apa yang ada di situ Betul. bisa menjadi Betul. Iya. andalan. Iya. Ini kan kebanggaan, dignity Iya. yang bisa kemudian dimunculkan dari program ini. Nggak lagi berkecil hati mereka. Iya. Oke. Harus bangga produksi desa gitu ya. Iya, Produksi iya, kelurahannya masing-masing. Oke. Dan betul. potensi atau bahan lokal setempat kan kemudian bisa diolah. Ya, ya. Oh, kalau orang bilang TKDN ini TKDN versi kelurahan. Tapi ada juga kelompok yang memilih produksi bersamanya itu Bu Tusti, itu catering. Oke, tadi. Iya, itu Oh, juga catering. bisa. Oh, Ya, oke. ada kelompok yang memilih untuk jadi catering. Ada yang Ya. memilih untuk bakery. Boleh juga. Hmm. Tapi memang kami diskusinya panjang lebar itu, karena Oke. kan kami nggak ingin terhenti ya Ya, ya. produksinya. Jadi Oke. produksi harus berlanjut dan makin besar gitu Ya, kan. ya, Sehingga ya. ya diskusinya panjang Ya. sebelum Berarti kalau memutuskan. catering itu tadi nunggu orang punya gawe, nunggu pesanan. Mereka gitu. harus nggak usah nunggu Bu. Bagaimana Iya. mencipta. Kan rapat juga ada, tidak, Bu. tidak harus hanya konsumennya di desa itu. Oh, jadi memang Bisa lintas keluar itu ya? juga ya. Oh, jadi pemasarannya bisa dilakukan dengan banyak cara. Iya, tapi memang diskusi dengan kelompok itu terkait dengan bahan bakunya dari mana, kelayakannya bagaimana, Ya. SDM-nya sudah siap atau belum, Oke. kemudian pangsa pasarnya seberapa. Gitu. Kami harus memastikan produknya nanti produksi kelompok itu kan berlanjut terus. Oke, baiklah. Tentu diajarin juga bagaimana ber-MIB dan Oh, lain-lain itu kan, selalu. PRT Ya, dan lain-lain. Iya. sertifikat halal, Nah. dan beberapa kelompok yang kami Jadi Mas usahakan sudah untuk aman ya sertifikat kalau begitu. Telekom. Oh. Ya. Besok kalau di warga Gubernur Rasa rapat kemana-mana, pesannya Desa Prima. Iya. Kan harus pakai MBIS ya, Bu. Sudah Iya, pada betul. masuk MBIS. Sudah pada masuk ya? Yang di sini yang Bumi Jo sudah ada MBIS-nya juga. Oh iya iya iya, oke oke. Jadi ini kan
sebuah sistem ya, sistem yang dibangun berkelanjutan. Artinya kalau Bu Erlina menyiapkan desa primanya, SDM-nya, bagaimana mereka bisa mengolah sesuatu dan sebagainya, kemudian berdaya ekonominya dilengkan dengan segala macam yang memang harus menjadi syarat. Gitu. Oke. Tapi lagi-lagi mengenai terkait dengan regulasi, Bu Tusti sudah tepat. Iya. Karena tadi ya perempuan-perempuan rentan. Betul. Ya. Jadi kita tidak berharap perempuan rentan itu bertambah, tapi dari pintu masuk itu kita bisa membuat kerentanan itu menjadi diminimalkan. Mudah-mudahan besok tambahnya juga perempuan-perempuan yang memang ingin berdaya, supaya tidak harus menunggu lagi. Jenengan korban KDRT sampai nggak boleh masuk ke sini gitu ya. Bukan begitu, tapi bagaimana yang itu juga menjadi prioritas. Gitu ya Bu. Tadi lupa untuk menyampaikan salah satu syarat untuk menjadi anggota juga salah satunya tadi sudah banyak ya. Itu penyintas kekerasan. Artinya klien-klien yang sudah lepas dari kasus kekerasannya itu juga bisa menjadi anggota kelompok, diprioritaskan. Oke. Baik, ya. Ini menapa keberpihakan sebetulnya. Bagaimana pemerintah hadir mengangkat perempuan-perempuan yang barangkali punya masalah, yang rentan untuk mengalami sesuatu, tapi diberikan keberdayaan supaya dia bisa tidak miskin lagi. Dan Bu Tusti, Mbak Indah, jadi tadi kalau ada banyak masalah di dalam keluarga-keluarga ya, yang sangat mungkin juga menghambat produksi gitu ya, misalnya ada konflik, ada konflik dengan anak bahkan ketika pengasuhan gitu, anaknya baru usia remaja, agak sulit dikendalikan dan sebagainya, sehingga ibunya mikir terus jadi berkurang produksinya gitu. Kami kan juga mendampingi dengan layanan. Layanan konseling, konsultasi, kami punya Tesaga yang online gitu ya, dan Puspaga yang menetap di gedung layanan kami. Jadi apapun permasalahan yang menimpa para anggota ini, selain masyarakat ya, para anggota juga mereka bisa menyampaikan di situ. Kalau perlu petugasnya yang datang ke rumah juga bisa gitu. Sehingga kami tidak ingin ketika dalam proses mereka untuk meningkatkan keberdayaannya itu terganggu produksinya dengan hal-hal di luar itu. Sehingga bahkan sampai ke titik itu. Iya. Keren. Bu, ini kan kabupaten kota ada teman-teman desa Prima ini. Yang mengampung itu kabupaten kota atau peran DIY itu seperti Bu? Kami sebagai koordinator utama ya, artinya karena dulu memang program ini berawal dari provinsi, jadi dari DP3AP2 DIY begitu, sehingga kemudian memang kami yang menghandle itu. Tetapi dalam perkembangannya ternyata kabupaten kota kan juga punya keinginan untuk membentuk, nggak apa-apa, mereka juga membentuk begitu, tapi harus kemudian di-link-kan dengan kami. Supaya dalam satu koordinasi,
Ya. Dari APBD Kabupaten Kota juga ternyata mereka mampu untuk membentuk sekian kelompok dengan hibah uang tadi. Oh, alhamdulillah. Ya, Ya. pokoknya syarat-syarat semua dari kami, juknisnya dari kami. Oh, oke. Ya, tapi pelaksanaan ini menjadi satu program besar bersama. Oke. Pendampingannya bersama-sama. Oh, Ya. ya. Kembali istimewanya Jogja Iya, nih. iya. Jadi artinya antara OPD sendiri pun tidak menyatakan ini program siapa, program Enggak, saya, program enggak. Anda, Iya. tapi ini program kita bersama. Bersama, iya. Kemudian di-link-kan Iya. dan semuanya standarnya sama. Standarnya harus sama. Oke. Iya. Jadi tidak ada yang kalau Bantul lebih kalau Sleman nggak ada. Enggak. Karena semuanya sama untuk Iya. Jakarta. Iya. Nah, makanya lapornya juga ke dewannya DIY. Meskipun dewannya di kabupaten kota juga pasti 157 itu bukan bentukan kami semua. Oke. Ada yang bentukan dari kabupaten kota sendiri. Oh, iya. Tapi awal mula memang dari DIY yang Iya. membentuk itu. Ya, baik. Bicara soal pengentasan kemiskinan, banyak ya yang sudah kemudian dilakukan Dinas Lingkungan ya, Bu Tusti. Kita mendengar dari Bu Erlina dari obrolan-obrolan seperti ini begitu. Tapi saya wonten mboten Bu Erlina, kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman ya, kecuali bagaimana mereka berproduksi, Ya. bagaimana mereka menjual produknya. Karena kadang-kala kalau kita sudah produksinya bagus banget, cuma nggak ada yang beli, itu kan juga sedih kan, gitu. Kalau hanya untuk teman-teman masyarakat sendiri kayaknya enggak deh. Cuman bagaimana memperluas itu menjadi sesuatu yang bagus gitu. Ya, pertama untuk pemasaran online ya. Karena ada banyak kelompok itu yang nggak ada wifi-nya, Oh, oke. nggak ada sinyalnya. Baik, itu Mbak Sape sak sinyalnya Bu Tusti. Salah satu strategi kami kenapa mendirikan dapur produksi bersama dan showroom itu Jadi pasang di juga. area Kalurahan yang berdekatan dengan Kalurahan itu karena wifi-nya bisa ngikut Kalurahan. Karena sudah dibantu oleh Diskominfo, Ya, gitu ya. oke. Tetapi untuk pemasaran di rumah tangga itu melalui online itu seringkali terkendala dengan pertama HP. Oke. Tidak semua memiliki HP yang cukup layak. Oke. Yang kedua sinyal. Ya. Sinyal juga gitu. Jadi itu salah satu kendalanya. Yang kedua memang banyak sekali yang letaknya itu jauh gitu ya. Pelosok ya. Pelosok gitu. Mereka kalau mau memasarkan juga punya kendala gitu ya. Memang kami bantu juga untuk supaya mereka saling link juga dengan kelompok yang lain. Oke. Ada kelompok yang sudah ada showroomnya gitu, sudah ada kedainya, mereka juga bisa. Oh, jualan dari di situ. detail. Ya, ya. Oh, Kemudian kami linkkan juga dengan pengelola wisata. oke. Ya, di desa wisata ini. Ya. Karena bisa jadi oleh-oleh kan. Ya. Sehingga mereka bisa memasarkannya ke tempat-tempat di mana pemasaran untuk area-area wisata itu. Oke. Ya. Baik. Jadi memang harus dibantu seperti itu. Nah, ini tadi yang kemudian saya tanyakan, memang harus ditanya strateginya. Iya. Nah, ternyata kalau Harus kolaborasi. Iya, karena kan mungkin tempatnya terpencil, tapi Iya. di situ ada lokasi wisata. Iya. Ya, teman-teman Prima yang masuk ke situ. Dengan Pani Radio apalagi ya. Anjay. Peran Pani Radio itu banyak sekali gitu. Iya. Pertama terkait dengan penganggaran tadi ya, perencanaan dan penganggaran, termasuk ketika OPD-OPD yang lain dengan penganggaran dari dana keistimewaan membangun sesuatu, misalnya rest area gitu, oleh dinas yang lain gitu. Yeah. Kami meminta fasilitasi juga untuk ada kios untuk produksinya Desa Prima Oke. yang ada di area-area itu gitu. Iya. Jadi kalau biasanya sak kapanewon gitu ya, Ya. itu kemudian bisa menjualnya di kios itu. Gitu. Oh. Nah, jadi memang harus kan mereka nggak mungkin punya inisiatif untuk berkomunikasi sendiri ya. Jadi ini melalui teman-teman kami, pengampu ya, yang kemudian greteh ya Bu, Iya, ya, dok, betul. greteh untuk kemudian mengusulkan mereka supaya Iya. mereka eksis di situ. Iya. Saya pernah datang ke sebuah kantor Kapanewon gitu, ada beberapa kegiatan kan, Iya. ditanya, "Sing kae mbek sapa?" gitu kan ditanya. "Kae Prima" gitu. Oh, ya kan istilahnya gitu kan, pada itu Prima gitu. Oh, berarti itu teman-teman Desa Prima waktu itu sedang pelatihan masak apa gitu, Bu, bikin molen atau apa. Mereka bersukacita untuk datang ke situ, Iya. khusus untuk mengetahui gimana sih caranya membuat molen yang ada pisang coklat dan sebagainya. Oke, baiklah. Jadi sudah diselesaikan dengan cara kalau nggak bisa showroom sendiri, ya itu jarang ya bisa showroom sendiri, nggak bisa jualan lewat apa ya bisa dititipkan ke Iya. yang lain. Iya. Ini artinya sinergi ya. Sinergi Bukan- termasuk dengan si bakul tadi. Betul, bukan kemudian kompetisi api-apian. Oh, enggak. Iya, karena kan kadang-kala Enggak, sinergi. kalau kekeh pada itu ya akhirnya bertanding, kemudian tidak justru menjadi bersanding ya. Oke, monggo Bu, apa yang mau disampaikan?
apresiasi ya Bu Iya, untuk tentu Bu saja Erlina dan kawan-kawan ya. apresiasi untuk Bu Dan bidang Erlina ini, ya. dan teman-teman, sehingga teman-teman saya yang ada di bawah yang rentan, kelompok rentan itu akhirnya mereka bisa menemukan jati dirinya lagi. Dan kedepannya saya juga mereka tidak terkena kerentanan lagi karena Iya. mereka sudah settle. Iya. Itu. Salah satu contoh yang saya sangat bangga Bu Tusti, yang pilek kemarin gitu ya, ternyata ada 4 anggota Desa Prima kami Ya. yang sebagai calon-calon legislatif. Calon jadi apa nggak jadi? Belum. Belum. Tapi kan berani Bu. Tapi sudah Iya. Berani sudah untuk seberdaya itu Iya, gitu. artinya mereka sudah dipandang gitu loh. Iya. Dipandang, oh ini mampu gitu. Iya. Kan kadang-kadang kalau perempuan itu di dalam politik kan hanya untuk kuota. Kuota perempuan. Ini apa Bu? Cerita atau testimoni Bu? Tapi menurut saya secara ekonomi mereka juga sudah mampu. Oke. Iya. Oke. Salah satu yang saya datangi itu yang produksinya batik, yang kemarin mencalonkan juga. Iya. Oke, baik. Jadi kesadaran untuk kemudian berpolitik, Iya. ikut kontestasi, itu tidak mungkin terbentuk kalau dia tidak percaya diri Betul, kan. iya. Artinya Bu Erlina dan kawan-kawan membangun kepercayaan dirinya melalui Desa Iya. Prima pun, Iya. itu ada hasil. Iya. Kita perlu bersuka cita untuk kondisi ini tanpa melupakan kewajiban-kewajiban berikutnya yang Iya. PR-nya memang Iya. masih banyak. Masih banyak. Oke, Bu Tusti, seringkali datang ke teman-teman Bu supaya mereka juga bisa melihat bahwa perempuan bisa punya ambil bagian dalam provinsi kita Iya. yang akan sangat istimewa, karena kadangkala orang melihat pengalaman orang lain, kesuksesan orang lain itu menjadi inspirasi nggih. Berawal mungkin dari Mary, kok Bu Erlina bisa ya, kok Bu Tusti bisa ya, gitu. Tapi itu mungkin bisa menjadi motivasi. Iya, Saya juga betul. akan bisa melakukan Iya. hal yang Dan sama. saya senang sekali Mbak Ina, kelompok-kelompok yang sudah berhasil itu kemudian didatangi kelompok-kelompok yang lain untuk belajar. Belajar. Iya. Kayak studi banding. banding, ya. Oh, ada studi banding Desa Kan Prima. ibu juga senang dolan Oh, keren ya. Iya, Tapi iya, betul. dolannya yang bermanfaat. Positif, positif. Iya, betul. Betul. Jadi Oke. mereka menggali pengalaman, kalau yang dipanjangkan kelompoknya seperti apa dan sebagainya, oke. ya seperti itu. Oh. Bagus menurut saya. Baik, baik. Iya. Kalau saya boleh cerita soal bagaimana pengalaman saya mengampu public speaking di teman-teman Desa Prima, mereka nge-MC apa Bu? Kalau pas pada kumpul tadi kan sebulan sekali ya, iya. MC-nya tuh gantian Bu. Jadi iya, hari ini siapa, Iya. besok siapa, tapi Iya. on the spot ditunjuk. Kalau sudah direncanakan nanti nggak datang. Tapi ketika Jadi dadakan gitu iya ya? dadakan, yang sekarang MC ini jadi membuka acara ya kan. Iya. Nanti kita mau programnya apa, itu kan Betul. perlu kemampuan. Karena Iya. saya pikir ketika mereka mampu untuk ngomong di publik dengan baik, ketika menawarkan dagangannya juga akan menjadi lebih bisa Iya. presentasinya. Iya. Atau Itu sudah ketika awal kelompok bertemu itu Bu, sudah ada beberapa kasus yang bahkan mengenalkan dirinya sendiri. Iya, Yang berani. sangat Iya. malu gitu. Oke. Sampai ditutup-tutup Iya, gini. betul, betul. Tapi sekarang sudah banyak yang sudah mampu untuk menjadi narasumber. Nah, oke. Senang sekali ngobrolnya seperti ini, Ibu-ibu. Terima kasih banyak. Menyela waktu di sela kesibukan penjenengan, tapi kalau bicara sesuatu yang baik untuk sebuah program yang memberdayakan masyarakat, pengentasan kemiskinan, saya pikir nggak apa-apa ya Bu, 1 jam kita ngobrol di sesi ini. Iya. Terima kasih banyak. Oke, Itu sudah sama-sama. awal. Next ketemu lagi di tiga kedua dengan program Saya yang juga lain. makin semangat kalau ada Bu Tusti. Ya betul, karena kan Ibu selalu mendukung ya dengan Iya. langkah konkret. Bu Erlina nggak akan bisa bergerak tanpa dukungan dana dan Betul, sebagainya. iya. Itu yang pasti. Nuwun Bu Tusti, Siap. sehat ya. Oke, sehat-sehat selalu. 5 tahun ke depan Jaga masih sehat. banyak kasih. Semoga komisi D lagi. Ya, Oh gitu ya. ketemu lagi. Ya ketemu lagi. Terima kasih, terima kasih. Salam setara, semangat tangguh sejahtera. Ya. Baik, ada sahabat perempuan istimewa yang sekarang ini sedang nonton acara ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan terinspirasi. Kalau Anda bukan anggota Desa Prima tapi Anda aware terhadap Desa Prima, boleh loh bergabung ya untuk memberikan hal-hal yang baik, setidaknya ngelarisi apa saja yang menjadi produk Desa Prima. Karena ini juga langkah nyata supaya pemberdayaan mereka akan semakin baik, termasuk pengentasan kemiskinan. Terima kasih dan keistimewaan sudah mendukung Family Talk kali ini persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa lagi di next podcast berikutnya. Dah.